Resep untuk membersihkan hati, kata Ibnu Ruslan di dalam bait seterusnya, bikasrotis sholati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Ada 3 paling tidak untuk membersihkan hati seseorang. Yang pertama adalah bikasrotis sholat, yakni memperbanyak sholat. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa sholat, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams yamhullahu biha al-khotoya, bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah salah satu untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Maka mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita sholat, pernah enggak kita mendapatkan notifikasi Bapak Ibu bahwa sholat kita mendapatkan diterima? Seperti halnya ketika Bapak Ibu ngisi pulsa, saat itu juga mendapatkan notifikasi bahwa pulsa Anda sudah masuk. Namun berbeda halnya dengan amal soleh termasuk sholat. Maka ketika kita setelah sholat, itu notifikasi ditunggu-tunggu gak nyampe-nyampe Bapak. Oleh karena itu, kenapa kok sholat yang kita laksanakan, kira-kira dari sekian banyak sholat, sudahkah ada pemberitahuan sholat ini diterima, sholat itu diterima? Sudah belum Pak? Kayak belum Pak ya. Rasa-rasa kalau kita mentafakuri sholat kita jauh dari yang namanya khusyuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum akhlaqan. Wa qala aydan, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. As-sidqul hadis wa hifzul amanah wa husnul khuluq
wa iffatul mat'um au kama qala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah, yakni taat dan patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menghindari kemaksiatan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu patut kita syukuri bahwa nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman seseorang harus senantiasa meningkat. Di dalam diri seseorang tentunya harus mengupayakan bagaimana dari hari ke hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun, iman kita harus meningkat, Bapak Ibu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zubad karya Imam Ibnu Ruslan, mengatakan fakun minal imani fi mazidi wa fi sifai qalbi dzata jdidi, yang artinya adalah jadikanlah fakun minal imani fi mazidi, setiap hari iman itu senantiasa bertambah. Memang hakikatnya iman itu yazid wa yanqus, Bapak Ibu. Kadang iman seseorang itu bertambah, kadang iman seseorang itu berkurang, turun. Lalu kapan iman seseorang itu bertambah? Manakala hati kita, diri kita, jiwa kita senantiasa dikuasai oleh akal yang sehat dan iman yang kuat, sehingga iman seseorang senantiasa bertambah. Lalu kapan iman seseorang itu menurun? Manakala jiwa kita, hati kita sudah dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu. Maka wa fi sifai qalbi dzata jdidi, oleh karena itu hati seseorang harus senantiasa diperbaharui, dibersihkan, Bapak Ibu. Seperti halnya pakaian yang Bapak Ibu pakai, tidak selamanya itu pakaian bersih. Maka pakaian yang kita pakai ini harus senantiasa dicuci. Karena apa, Bapak Ibu? Kotor.
Sebabnya kotornya pakaian bisa jadi disengaja ataupun tidak disengaja. Boleh jadi kena debu tidak disengaja. Maka resep untuk membersihkan hati, kata Ibnu Ruslan di dalam bait seterusnya, bikasrotis sholati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Ada 3 paling tidak untuk membersihkan hati seseorang. Yang pertama adalah bikasrotis sholat, yakni memperbanyak sholat. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa sholat, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams yamhullahu biha al-khotoya, bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah salah satu untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Maka mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita sholat, pernah nggak kita mendapatkan notifikasi Bapak Ibu bahwa sholat kita mendapatkan diterima? Seperti halnya ketika Bapak Ibu ngisi pulsa, saat itu juga mendapatkan notifikasi bahwa pulsa Anda sudah masuk. Namun berbeda halnya dengan amal soleh termasuk sholat. Maka ketika kita setelah sholat, itu notifikasi ditunggu-tunggu gak nyampe-nyampe Bapak. Oleh karena itu, kenapa kok sholat yang kita laksanakan, kira-kira dari sekian banyak sholat, sudahkah ada pemberitahuan sholat ini diterima, sholat itu diterima? Sudah belum Pak? Kayak belum Pak ya. Rasa-rasa kalau kita mentafakuri sholat kita jauh dari yang namanya khusyuk Pak. Kadang-kadang kita lagi sholat boro-boro mau ikut, mau memperhatikan isi dari kandungan sholat. Kadang-kadang setelah Allahu Akbar ingat semuanya yang tadinya lupa, ngedadak jadi ingat ketika sholat. Betul Pak? Itu. Makanya, lalu kenapa ibadah yang kita lakukan tidak langsung dinampakkan diterimanya amal ibadah? Ini sebabnya karena ibadah yang kita lakukan termasuk sholat, diterima atau tidak diterimanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala'allahu ridhahu. Supaya ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu, kita senantiasa tidak meremehkan ibadah sekecil apapun. Bisa jadi ibadah yang sekecil yang kita lakukan, di situ terdapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali meremehkan di dalam ibadah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu sholat yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah. Akan tetapi di amal-amal yang lain, karena suka membantu orang, bisa jadi sebab orang tersebut membantu banyak orang, disitulah Allah memberikan ridho kepadanya. Begitu juga amal-amal yang lain, jangan meremehkan. Karena semua amal perbuatan baik, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keridhoan kepada setiap hambanya yang melakukan kebaikan. Tugasnya kita sebagai hamba adalah
terus berupaya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, salat menjadikan salah satu pondasi kita untuk senantiasa membersihkan hati. Subuh, alhamdulillah tadi kita sholat berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan dosa yang tadi malam yang sudah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari mulai subuh hingga waktu azan zuhur, tentu kita senantiasa tidak luput dari namanya yang salah, Bapak. Karena al-insan ma'alul khoto wan nisyan. Manusia itu hakikatnya, di situ ada kalimat al-insan, ada alif lamnya. Kalau kita mengkaji ilmu nahwu dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, di situ menunjukkan makna lil hakikoh, Bapak Ibu. Hakikatnya manusia itu ma'alul khoto wan nisyan, senantiasa melakukan kesalahan dan lupa, gitu. Nah, karena hakikat manusia itu sering melakukan dosa dan lupa, maka seyogianya manusia jangan sekali-kali putus asa dalam rahmat Allah, Bapak Ibu. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur roji rahmatallah aqrabu ilallah minal abidil muqniti. Al-fajirur roji di sini adalah orang yang selalu berbuat dosa. Ya. Al-fajirur roji, orang yang selalu berbuat dosa, tapi ar-roji, dia senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, sudah berbuat dosa hari ini, langsung bertaubat, tidak putus asa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih dekat, aqrabu ilallah, lebih dekat dengan Allah dibandingkan minal abidil muqniti. Ada seorang hamba yang ahli ibadah, akan tetapi kegiatannya adalah selalu memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih bagus, ya apalagi sudahlah baik akhlaknya, tidak selalu berbuat dosa, ya jelas itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugasnya kita adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita telah berbuat dosa, segeralah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan jalannya, ini loh caranya taubat. Ya, gitu. Yang kedua, sebab bersihnya hati adalah bikasrotit ta'ah, memperbanyak taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat itu apa sih? Patuh, Bang. Patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Perintah Allah ada yang sifatnya al-wajibat, hal-hal yang memang harus dilakukan. Contoh, sholat 5 waktu, itu sudah menjadi kewajiban. Puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan, itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Maka cirinya orang mukmin adalah menjalankan perintah Allah. Puasa, ya, mudah-mudahan puasa pada kesempatan ini, pada tahun ini ada perubahan, Bapak. Allahumma amin.
Yang tadinya hanya sekedar menahan lapar dan haus, paling tidak tahun ini kita menahan syahwat. Inginnya syahwat itu apa sih? Tidur mungkin salah satu contohnya. Buka puasa pada jam 8 pagi, ngopi Pak, inginnya syahwat ya. Siang-siang lagi terik matahari, inginnya itu sahur yang kedua kali Pak. Itu hanya sekedar menghilangkan haus, bolehlah minum sedikit, kata syahwat gitu ya. Tapi kita harus bisa menahan apa yang menjadi keinginan syahwat kita selama bulan suci Ramadan. Kita harus menahannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika bulan puasa, alokasikan segala anggota tubuh kita orientasinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu karena dari sebab taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan sebab hati kita bersih. Dan yang nomor 3 adalah watar kima lin nafsi min syahwati, meninggalkan syahwat, meninggalkan ajakan hawa nafsu. Karena nafsu sejatinya senantiasa mengajak kepada kejelekan. Maka dalam diri manusia itu ada 4 permata Bapak Ibu yang harus dijaga oleh kita. 4 permata itu adalah 1 akal. Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya akal adalah memberikan petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Iman meng-ACC ketika kita dihadirkan sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk. Iman, hati yang bersih akan mengajak pilihlah sesuatu hal yang baik. Tatkala imannya kuat, maka dia akan senantiasa melakukan hal yang baik. Gitu. Yang kedua, permata yang ada pada diri manusia adalah agama. Agama itu adalah aturan syariat yang mana menuntun kita kepada sesuatu hal yang hak, yang benar, dan menjauhkan dari sesuatu hal yang batil. Ya. Kita tahu bahwa manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Lalu ketika ketemu dengan pasangannya, tentu tidak seperti hewan langsung kumpul aja dengan lawan jenisnya. Di situ agama hadir bahwa untuk bertemu dengan lawan jenisnya, agama memberikan syariat, yakni harus menikah. Tuntunan agama seperti itu. Oleh karena itu, maka jangan jauh dari agama, karena agama senantiasa mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang baik. Yang ketiga, permata yang ada pada diri kita adalah al-haya, yakni sifat malu. Sifat malu adalah bagian daripada iman. Manakala ibadah kita dihiasi dengan sesuatu sifat haya, maka kualitas ibadah kita senantiasa luar biasa. Ketika kita mau melaksanakan kemaksiatan karena memiliki sifat al-haya, malu karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan hal yang berbuat dosa. Makanya ya, ada istilah namanya ihsan Bapak Ibu.
Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Anta'budallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak melihat karena saking banyaknya dosa, terhijab, tertutup, maka fa illam takun tarahu, jika seandainya kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, melihat gerak-gerik kita, sehingga tatkala kita mau ibadah, Allahu Akbar, merasa dilihat. Ketika kita mau pergi ke masjid, tentu karena merasa dilihat tadi, otomatis yang dipakai ke masjid pun tidak sembarangan pakaian, Pak. Tidak sembarangan pakai. Kenapa? Karena kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa menghadap kepada Tuhannya kalah dengan menghadap kepada bupati, menghadap kepada pemerintah, menghadap kepada presiden, sampai itu baju jas disetrika berhari-hari, wangi, bersih. Tetapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai kaos, itu pun kaosnya ada tulisan, tulisannya tulisan partai, coblos nomor ini, ya. Tentu di sini kita harus merasa malu. Ketika berhadapan kepada manusia saja kita harus berlaku rapih, bersih, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak memperhatikan itu. Maka dari sini kita harus berusaha terus memperbaiki ibadah kita. Gitu. Makanya di dalam praktek ubudiyah yang pertama dibahas itu adalah toharoh, bersuci. Cara bersuci bagaimana? Mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Tempatnya harus suci, semuanya harus suci, karena ini sejatinya yang menjadikan sebab diterima dan ditolaknya sholat kita, tergantung dari kesuciannya. Mulai dari wudunya harus benar, jangan seperti anak kecil. Mulai dari anggota wajahnya, mana sih anggota wajah, mulai dari atas ini tumbuhnya rambut, Bapak Ibu, dibasuh sampai kepada pinggir telinga ini ada namanya apa ini, benjolan di sini, dibasuh. Jangan sampai wudu seperti pakai bedak, gitu Bapak Ibu ya, karena takut luntur. Gak boleh, tetap wudu harus membasuh muka, batasan muka itu seperti itu. Tangan, membasuh tangan dari mulai sampai ke siku, jangan sampai setengah-setengah dipotong-potong. Ustadz kalau lebih boleh gak? Silahkan, yang penting gak boleh kurang. Mengusap rambut, membasuh telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lalu ketika sholat pun jangan sampai gerasak gerusuk. Apa gerasak gerusuk Bapak Ibu? Bahasa sininya cepet-cepet, buru-buru gitu. Apalagi bulan Ramadan, cepet-cepetan Pak sholat tarawehnya. Bahkan ada yang 10 menit selesai itu taraweh Pak ya, gitu. Kan dalam sholat itu ada rukun sholat, diantaranya tumakninah. Karena kapan lagi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saat
kita menghadap Allah, disitulah kita benar-benar meminta apa yang kita hajatkan. Dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam bait terakhir dari Ibnu Ruslan mengatakan fasyahwatun nafsi ma'az zunubi mujibatani qaswatul qulubi, yang artinya apa? Fasyahwatun nafsi, bahwa orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, wazunubi, dan memiliki dosa-dosa, mujibatani qaswatul qulubi, dua perkara ini menjadikan sebab qaswatul qulub, kerasnya hati, Pak. Kerasnya hati. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan memiliki dosa, itu yang menjadikan sebab qaswatul qulub, kerasnya hati. Ketika hati sudah keras, jangankan kata-kata baik, hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan masuk. Ibarat, Pak, contohnya ada gelas ditutup, lalu mau dituangkan air, karena ditutup itu gelas, maka air itu tidak akan masuk ke dalam gelas. Sama ketika hati seseorang sudah gelap, hati seseorang sudah tertutup, maka kebenaran tidak akan masuk kepada dirinya. Lalu ketika kebenaran tidak masuk kepada dirinya, senantiasa hidup di dunia ini dalam keadaan terus melakukan keburukan, terus melakukan kemaksiatan. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dari hikmah tarbiyah kita menjalankan puasa selama 1 bulan penuh benar-benar, Pak. Artinya menahan hawa nafsu bukan sekedar di bulan puasa saja, Pak, tetapi tarbiyah, training, Pak. Kalau zaman sekarang bahasa itu training selama 1 bulan itu bisa diaplikasikan setelah puasa dan terus menerus, bahwa jangan sekali-kali kita senantiasa mengikuti hawa nafsu. Itu karena hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dididik. Nafsu pun demikian, karena kudratnya manusia diberikan 3, Pak. Pertama akal, kedua syahwat, yang ketiga nafsu. Akal tidak diberikan kepada kucing, hewan, tidak diberikan kucing. Kan nggak ada sampai ini ceritanya kucing ikut sholat, Pak, ke masjid, nggak ada. Hewan hanya diberikan syahwat saja. Iblis diberikan nafsu. Manusia komplit, akal, syahwat, sama nafsu. Maka ketika manusia menggunakan akal sebaik mungkin, ibadah, kualitas tingkatan ibadah manusia akan melebihi daripada malaikat. Dan apabila manusia dikuasai oleh syahwatnya, maka lebih hina daripada hewan. Gitu. Manusia manakala dipimpin oleh nafsunya, maka akan lebih jahat daripada iblis. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan kita bisa aplikasikan dalam keseharian kita. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mendekatkan diri, dan jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus meminta ampunan, meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.